Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap semuanya kita dalam keadaan baik. Penyertaan, perlindungan Tuhan kiranya dicurahkan dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari mulai hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Yakobus. Kita mau belajar tentang kehidupan Yakobus. Kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat dekat dengan Yesus? Sangat dekat dengan Yesus. Hal-hal apa yang ada dalam kehidupan mereka? Mungkin saudara sudah terbiasa mendengar tentang Petrus dan Yohanes. Dan sekarang kita mau lebih mengenal tentang Yakobus. Tentang Yakobus. Kemarin saya sudah singgung kepada kita semuanya bagaimana Yakobus mengajarkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaimana iman itu timbul dari pendengaran. Dan setelah iman itu timbul di dalam hidup kita, dalam hati kita, kita harus mewujudkannya di dalam tindakan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kata kitab Ibrani. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya iman harus disertai dengan perbuatan. Sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Yakobus menggambarkan bahwa orang yang mendengar firman tapi kemudian tidak melakukan, sama seperti orang yang memandang dirinya di depan cermin, tapi selepas itu dia lupa bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa. Artinya tidak ada gunanya dia bercermin. Seperti itu juga kalau engkau hanya jadi pendengar saja, itu tidak baik, tidak cukup. Engkau harus menjadi pendengar firman, tetapi juga sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku firman. Karena di dalam hidup ini kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Salah satunya adalah apa yang kita alami hampir setahun ini, di tahun 2020 ini. Begitu banyak tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan yang kita alami. Ada orang yang berkata cobaan-cobaan ini adalah dari Tuhan. Ada orang berkata ini dan berkata itu. Tapi hari ini dengan kita mengenal lebih lanjut Yakobus, maka biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya melalui firman Tuhan yang disampaikannya. Saya ajak kita buka Yakobus pasal 1 mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran
supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dari firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah bahwa setiap orang pasti akan mengalami pencobaan. Setiap orang pasti akan mengalami pencobaan. Yang kedua, pencobaan itu datangnya bukan dari Allah. Saudara perlu ingat, pencobaan itu datangnya bukan dari Allah. Karena firman Tuhan katakan, Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi dari mana datangnya pencobaan kita? Ini kita masuk poin yang ketiga. Bahwa cobaan yang datang dalam kehidupan kita itu datangnya oleh keinginan yang timbul dalam diri kita sendiri. Kenapa kita mengalami pencobaan? Dari mana pencobaan itu datang? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang sering membuat kita berada di dalam pencobaan adalah keinginan hati kita sendiri. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Banyak orang yang akhirnya masuk ke dalam pencobaan itu karena keinginan-keinginannya sendiri. Sebagai contoh dengan hal-hal yang kecil dan kita anggap sepele. Contohnya kita melihat tetangga kita punya TV yang bagus dengan inci yang besar, sehingga kita kepingin, atau mungkin istri kita, anak-anak kita kemudian meminta kita, Dedi, Mami, Bapak, Ibu, belikan kami TV yang seperti itu juga, supaya kita juga nyaman menonton. Atau mungkin kulkas yang besar, supaya bisa lebih banyak kita menaruh sesuatu. Keinginan-keinginan ini Bapak Ibu kemudian membuat kita akhirnya mencoba kredit barang-barang tersebut. Apalagi sekarang ini banyak sekali yang menawarkan pinjaman secara online, pinjaman langsung, sehingga tanpa disadari kita memasukkan diri kita terseret oleh keinginan-keinginan ini, di mana setiap bulan kita mulai harus memikirkan tentang bayar kredit, sedangkan income yang masuk tidak mencukupi, sehingga kita masuk ke dalam pencobaan-pencobaan yang baru. Timbul keinginan-keinginan dalam diri kita, bagaimana caranya melunasi barang-barang ini, mendapatkan uang lebih, sehingga timbul keinginan untuk korupsi, mencuri, banyak hal yang lain. Ini hanya sebagai contoh kecil dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Belum lagi dengan keinginan-keinginan seperti keinginan daging, yang mencoba sekali-sekali, merokok sekali-sekali nggak apa-apa, duduk di kedai tua minum sekali-sekali, atau minum alkohol sekali-sekali, nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi kata firman Tuhan? Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu kisah tentang seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yang sangat terkenal di Amerika, penginjil wanita. Saya tidak usah sebut namanya, tapi ini yang terjadi. Bagaimana dia punya keinginan, dia punya kesukaan minum anggur. Dan saudara, setiap kali dia pulang pelayanan, dia suka minum segelas anggur, dia merasa enak badannya, segar badannya. Dan kemudian ini menjadi kebiasaan dia. Setiap malam dia minum. Sampai-sampai dia susah untuk menghindari kebiasaan minum ini.
Akhirnya dia mulai melangkah minumnya di pub saudara. Cari-cari tempat minum di pub. Ya, dan kemudian Roh Kudus mulai berbicara, mengingatkan dia berkali-kali. Tetapi dia mengindahkan suara-suara daripada Roh Kudus. Karena daging dia sudah dikuasai oleh alkohol tadi. Dan tanpa disadari, keinginan ini sekarang sudah dibuai. Dan dia melahirkan dosa. Memang benar, Paulus pernah menyarankan kepada Timotius, jangan minum air saja. Minumlah sedikit anggur karena pencernaanmu. Kata sedikit ini yang mungkin sulit bagi kita memahami. Ukurannya yang mengerti adalah dokter. Kita tidak mengerti ukurannya. Sampai seberapa ukurannya itu baik untuk tubuh kita. Karena banyak hal yang baik. Contohnya ganja. Ganja itu sangat baik untuk ilmu kedokteran. Karena dipakai untuk antibiotik. Dipakai saudara untuk kemudian menghilangkan rasa sakit. Tetapi karena kita tidak mengerti dosis yang baik, kita memakainya, membuat kita akhirnya tidak sadar diri, melamun, dan kemudian dikuasai dan menimbulkan kebingungan dan kebodohan. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Itu sebabnya kita harus berusaha menahan diri kita dari semua keinginan-keinginan. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan salah satu buah daripada Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 adalah penguasaan diri. Roh Kudus diberikan agar kita dapat menguasai diri kita. Dan ini sangat baik sebagai orang-orang percaya untuk menguasai diri. Dan kita tahu kemudian apa yang terjadi kepada wanita penginjil tadi. Dia sudah tidak bisa melayani, urapan itu pergi meninggalkan dia, Roh Kudus tidak lagi memakai hidup dia. Dan dia mati sebagai seorang pecandu alkohol. Pecandu alkohol. Banyak sekali yang lain saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dengan kecanduan-kecanduan tadi. Keinginan-keinginan tadi, keinginan yang dibuai. Ada juga hamba Tuhan yang dicobai dengan keinginan matanya. Karena dia melihat gadis-gadis yang sangat-sangat cantik di depan pelayanan dia, mendukung dia. Dan mereka suka berfoto dengan dia. Mereka akhirnya menantang dia. Ya. Dengan banyak hal, sentuhan, raban, ini semuanya. Ini mempengaruhi. Dibuai menjadi dosa. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya mereka jatuh, mereka terhilang. Dan puji Tuhan ada di antara mereka yang diselamatkan, bertobat kembali. Tapi ada yang ujungnya berakhir di maut. Itu sebabnya selanjutnya firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sama seperti matahari. Ketika matahari mulai bergerak di pagi hari, kita melihat ada bayangan. Ketika matahari itu mulai naik, terjadi perubahan, bayangan-bayangan, pertukaran-pertukaran. Tapi tidak begitu dengan Tuhan. Tuhan tetap di tempatnya. Anugerah Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Itu Tuhan. Jangan kau sesat. Dia baik, dia mengasihi kita. Tapi jangan lupa, ada hal-hal kekudusannya yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa diubah. Itu sebabnya kita perlu menjaga diri kita.
Ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Supaya kita pada tingkat yang tertentu, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Tetapi firman kebenaran ini harus terus bertumbuh dalam diri kita. Karena hanya pada tingkat tertentu kita akan menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi bukan sembarangan. Hanya pada tingkat tertentu. Itu sebabnya kita harus berusaha terus maju, untuk terus maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sampai tingkat tertentulah baru nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi pada hari ini hendaklah kita mengerti, menyadari bahwa dari awal saya katakan tadi, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, tidak pernah mencobai anak-anaknya. Ya, selalu ingin mengasihi kita. Dia ingin selalu kita menjadi anak sulungnya, menjadi kekasihnya, menjadi milik kepunyaannya. Pencobaan itu datang atas keinginan kita sendiri. Oleh sebab itu engkau perlu mengontrol keinginanmu, berusaha menjaga keinginanmu, menguasai diri. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang kita ingini. Tapi jangan lupa, kita perlu bertanya, apakah semuanya ini bisa menimbulkan masalah bagi hidup saya? Semua boleh kau makan, tapi semua tidak berguna. Dan tidak semuanya baik untuk kita. Kita perlu menguasai mulut kita. Kita perlu menguasai telinga kita. Kita perlu menguasai mata kita. Kita perlu menguasai hati kita. Kita perlu menguasai hidup kita. Dan ketika Yesus datang, kita mempersembahkan semuanya kudus dengan tidak bercela di hadapannya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan, kemurahan yang kau berikan dalam hidup kami. Untuk sampai saat ini kami bersyukur. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan. Biarlah Engkau singkapkan kepada mereka dasar dari pencobaan yang mereka sedang alami. Sehingga mereka tahu jalan keluarnya. Mereka tahu jalan keluarnya. Dan mereka menang atas setiap pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Sertai mereka dalam pendidikan mereka, dalam bisnis mereka, usaha, pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada sepanjang hari ini, biarlah melalui Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.